sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada saat ini kami bertemu lagi dalam program Renungan Rohani GKI Peterongan Bajep Karanggawang. Nah, saat ini kita mulai renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai kami dalam renungan ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau akan firmankan kepada kami, menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami menghadapi corona. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, kami akan membahas tentang bagaimana menggunakan gadget, informasi yang didapat supaya kita bijaksana melakukannya. Nah, kita baca dari 1 Petrus 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan, karena itu rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita disuruh untuk merendahkan diri. Kenapa? Pada dasarnya kita tidak merendahkan diri. Contoh waktu saya belajar sepeda, itu ya juga gitu. Ketika kita merasakan lemah, kita selalu doa dulu. Tuhan, sertai aku dalam belajar bersepeda supaya nggak jatuh. Ketika ada kucing lewat pada saat kita belajar sepeda, Tuhan tolong saya. Ketika selesai belajar sepeda, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Ya, nah, jadi kita selalu hidup di dalam naungan Tuhan pada saat belajar. Tetapi ketika kita pede, ketika kita merasakan bahwa kita mampu naik sepeda, pernahkah kita berdoa? Nah, ini yang harus kita lakukan, bahwa merendahkan diri perlu dilatih terus-menerus dengan doa dan ucapan syukur. Jadi dalam melakukan kegiatan kita harus berdoa. Setelah melakukan kegiatan kita harus bersyukur. Kenapa? Supaya kita ingat bahwa ini bukan kemampuan kita, tapi Tuhan melindungi kita. Ayat berikutnya. Nah, ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, kita bahas sadarlah dan berjaga-jagalah. Kadang ada sesuatu yang tidak kita sadari dan kita tidak berjaga-jaga. Contohnya apa? Contohnya ada mahasiswa, ini kisah nyata, seorang mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Dia pintar dengan gadget, tahu informasi banyak. Ketika ada corona, dia sudah mempelajari corona itu apa dan sebagainya. Dan saat itulah tempat kuliahnya sudah menjadi online. Dia pulang ke Semarang. Di Semarang dia sendiri bersama ibunya. Ibunya kerja, ketika dia sendiri di rumah, dia rasa khawatir. Dia merasa detak jantungnya lebih cepat. Bawa ke dokter, tidak ada penyakit. Ke psikiater, ke psikolog, tidak ada penyakit. Karena apa? Dia hanya khawatir. Nah, kekhawatiran itu didapat karena apa? Informasi tentang kekhawatiran dia cari. Informasi tentang kekhawatiran dia cari. Semakin khawatir. Dia takut apa? Corona itu terjadi pada dirinya. Ketika dia sendiri di dalam rumah, dia merasakan itu sesuatu yang membelenggu dia. Nah, kita baca di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika kita khawatir dan khawatir itu menguasai kita, itu iblis akan menerkam kita. Mestinya seperti apa? Mestinya kita lihat di Yohanes 1 ayat 5. Bagaimana ayatnya? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini jaminan dari Tuhan. Ketika kita percaya dengan terang, kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa bagaimana kalau kita ada di antara auman iblis. Di dalam auman iblis itu kita harus percaya bahwa terang itu menyertai kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan gelap kalau tidak yakin akan terang? Kita harus punya keyakinan
Bagaimana keyakinan itu? Kita bijaksana dalam menggunakan gadget. Cari informasi untuk menyenangkan atau menambah iman kita. Contoh, kita melihat hasil dari kesaksian orang yang sembuh dari corona karena berkat Tuhan. Nah, itu menambah kita yakin bahwa kita dilindungi Tuhan. Tetapi kebanyakan dari kita selalu pantau sekarang berapa orang yang sudah meninggal, sampai di mana corona, atau melanda di sini, di daerah mana, di Jawa Tengah berapa orang, daerahnya mana. Semakin khawatir. Informasi itu tidak salah, gadget tidak salah, tetapi sikap kita yang harus tahu supaya kita bisa mengambil informasi itu dengan benar. Contoh lain apa? Seorang dokter punya istri yang tidak bekerja, punya anak 4, dokter meninggal karena corona. Nah, terus akhirnya dokter itu menyatakan diri bahwa, yang membaca mikir bahwa, waduh, kalau saya meninggal gimana? Istri saya juga tidak bekerja, anak saya 4 juga. Semakin khawatir. Nah, ini yang harus kita sadari tentang ayat ini. Dan lihat ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, di sini kita mengetahui bahwa terang itu menyertai kita. Dan ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu juga menyertai. Cuman kita tidak melihat di gadget informasi tentang Tuhan menyertai. Yang kita cari di dalam gadget itu apa? Informasi tentang kekhawatiran kita. Akhirnya kita menjadi khawatir bahwa kalau ini menyerang kita bagaimana? Ini yang harus bijaksana dalam menggunakan gadget dalam mencari informasi. Apa yang harus kita perlihatkan, apa yang harus kita lihat, itu untuk terang dalam iman kita, untuk melawan segala kegagalan. Nah, kita gunakan sekarang informasi-informasi dari gadget untuk memberikan terang kepada orang-orang yang lain bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ini yang harus kita lakukan. Bukan suatu kecemasan yang kita sebar-sebarkan ke orang lain. Ini kita bisa mengerti tentang hal ini. Dan kita lihat ayat yang terakhir. Ialah yang mempunyai kuasa. Ialah ini Tuhan. Dialah atau ialah yang mempunyai. Tuhanlah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini menjadi kekuatan kita bahwa dalam pemikiran kita Tuhan selalu menyertai kita. Cuman kita selalu melihat sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Isi otak kita dengan sesuatu mengkhawatirkan. Akibatnya apa? Kita tidak yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Sebenarnya Tuhan tetap menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk mengerti apa yang harus kami lakukan bijaksana dalam mencari informasi di dalam gadget, sehingga kami bisa menyebarkan suatu sukacita Tuhan menyertai orang-orang yang ada dan orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah hari ini dan seterusnya kami tidak akan takut, karena terang selalu bisa menang dari kegelapan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.